Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa Martian Pratama, NIM 3245 Safety Komitmen selalu berjalan di jalur hijau. Di sini saya akan menerangkan bab 5, yaitu materi tentang perilaku konstitusional warga negara. Guru pengampu yaitu Ibu Surtika Dewi. Yang pertama yaitu daftar isi dari bab 5 tersendiri, yaitu yang pertama ada konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas. Yang kedua ada urgensi K3, yang ketiga ada sumber budaya sadar berkontribusi warga negara. Dan yang terakhir yaitu perlunya perilaku konstitusional warga negara. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Apa sih yang ada di bab 5 ini? Bab 5 pendidikan kewarganegaraan membahas tentang nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai panduan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup pembukaan dan pasal-pasal menegaskan bahwa prinsip rule of law. Warga negara diajak memahami dan menerapkan budaya sadar berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, konstitusi. Apa sih konstitusi? Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan atau dasar untuk menjalankan organisasi yang juga termasuk negara. Konstitusi mempunyai dua jenis, yaitu konstitusi tertulis atau written constitution dan juga konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution. Konstitusi bisa dijelaskan secara luas dan juga secara sempit. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yaitu sebagai hukum dasar tertinggi di negara Republik Indonesia dan juga menjadi sumber dan juga pedoman bagi semua peraturan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini dijelaskan seperti pada segitiga tersebut, di mana ada urutan dari peraturan paling rendah sampai yang paling tinggi. Untuk peraturan yang paling rendah sendiri yaitu ada pemerintahan daerah, kabupaten. Yang kedua ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, TAP MPR, dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi. Contoh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu pembatasan kekuasaan pada pasal 7 yang berbunyi batas masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada pasal 7C yang berbunyi presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan juga ada jaminan HAM yang berbunyi pada pasal 28 kemerdekaan berserikat dan juga berkumpul. Pasal 28I hak untuk hidup dan bebas dari diskriminasi. Selanjutnya ada konstitusionalisme. Apa sih konstitusionalisme? Konstitusionalisme yaitu gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Prinsip utama dari konstitusionalisme yaitu pembatasan kekuasaan penting untuk mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang. Kekuasaan tanpa pembatasan cenderung korupsi dan juga otoriter, atau power of tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Febi. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelum melanjutkan, izin memperkenalkan diri, mahasiswa Muhammad Febi Ananda Putra, NIM 3245211. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang konstitusionalitas. Apa itu konstitusionalitas? Definisinya adalah keselarasan norma hukum, di bawahnya dengan konstitusi. Proses pengujian atau judicial review. Poin 1, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kedua adalah Mahkamah Agung, yaitu menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan selanjutnya adalah permohonan judicial review.
Poin 1, perorangan warga negara. Poin kedua, masyarakat hukum adat. Poin ketiga, badan hukum republik atau privat. Poin keempat adalah lembaga negara. Hasil putusan MK yaitu dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Poin kedua tidak diterima. Poin ketiga ditolak. Konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa negara berjalan sesuai prinsip hukum. Kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan dan hak warga negara dilindungi. Sumber tentang budaya sadar berkonstitusi warga negara, yaitu kesadaran berkonstitusi sangat penting baik bagi pejabat negara maupun warga negara karena Indonesia adalah negara hukum. Kesadaran ini mencakup sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tingkat pemahaman warga negara terhadap konstitusi mempengaruhi kesadaran berkonstitusi, dan untuk itu diperlukan upaya sosialisasi dan pendidikan. Pendidikan terutama melalui mata pelajaran PPKN dan mata kuliah kewarganegaraan berperan strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi di masyarakat. Perlunya perilaku konstitusional warga negara. Perilaku konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercermin dalam tindakan pejabat dan lembaga negara yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Contoh-contohnya meliputi 1. MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta melantik presiden dan wakilnya. 2. Presiden mengajukan rancangan undang-undang, mengangkat dan memberhentikan menteri. 3. DPR membentuk undang-undang dan membahas rancangan undang-undang dengan presiden. 4. DPD mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah. 5. KPU menyelenggarakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang ke-6, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ke-7, MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ke-8, Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik. Semua tindakan tersebut merupakan wujud implementasi dari norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlunya perilaku konstitusional warga negara. Perilaku konstitusional dalam inkonstitusional berlaku baik pejabat negara seperti presiden, menteri, MPR, dan DPR, maupun warga negara baik individu maupun kelompok. Warga negara yang baik mampu memerintah dan diperintah, sehingga baik pejabat negara maupun rakyat perlu bertindak sesuai dengan konstitusi. Pengertian konstitusional warga negara dalam IPOREK Sosbud Hamkam. Hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak tersebut dijamin secara tegas maupun tersirat. Sekian dari kelompok kami, saya Muhammad Febiananda Putra dan Martian Pratama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.